Baik, teman-teman akuntansi keuangan menengah 1, kembali lagi kita akan melakukan pembahasan terkait tentang property, plant and equipment. Jadi property, plant and equipment ini atau bahasa lainnya aset tetap, ya jangan lupa teman-teman, di dalam laporan keuangan dia terdapat di bagian laporan statement of financial position di part of asset, ya. Nah, property plant equipment ini memang menjadi sebuah hal yang kompleks dikarenakan property plant and equipment ini, atau nanti kita akan sebut dengan PPE, dia merupakan suatu acquisition of asset, pembelian aset yang menggunakan modal. Nah, mengapa dikatakan menjadi sebuah hal yang pemilihan yang sulit? Karena pada saat kita membeli aset dengan modal, artinya akan ada potensi lain dari uang tersebut, cash tersebut yang mungkin bisa dijadikan untuk investasi lain yang bisa memberikan hasil. Katakanlah kita mempunyai uang 200 juta rupiah, opsinya adalah apakah kita akan menanamkan pada investasi yang bersifat aset tetap, dalam hal ini seharusnya memberikan nilai tambah operasional, atau dengan uang 200 juta tersebut kita akan melakukan pemilihan pada investasi surat berharga. Nah, di sini akan terdapat dilematis untuk imbal hasilnya mana yang lebih baik memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Nah, ini yang sehingga pemikiran di awal, nanti kalau kita baca chapter ini, mungkin beberapa manajer dia bilang di dalamnya bahwa ini adalah it's quite tough decision, dia bilang. Kenapa? Karena belum tentu aset yang kita beli, yang kita harapkan secara operasional memberikan imbal hasil, ternyata dalam kenyataannya dia tidak memberikan imbal hasil. Loh, tahu gitu kita taruh aja katakanlah uang tersebut di investasi surat berharga. Nah, jadi memang acquisition of APP ini membutuhkan suatu perhitungan yang memang matang agar bisa memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan, ya. Nah, mengapa ini tidak menjadi hal yang mudah saja untuk membeli PPE, untuk membeli aset tetap, ya. Dalam best practice-nya di perusahaan, terutama di Indonesia, ada beberapa aset yang memang menjadi kewenangan board of director untuk dapat membeli dengan nominal tertentu, dan di atas nominal tertentu itu membutuhkan persetujuan dewan komisaris, ya. Kenapa membutuhkan persetujuan dewan komisaris? Karena akan ada capital yang digunakan, dan capital ini berasal sumbernya dari pemegang saham, ya, shareholder, ya. Nah, ini yang menyebabkan ada pemisahan nominal dari poin yang bisa disetujui oleh di level BOD dan di level Board of Commissioner, dalam hal ini perwakilan pemegang saham, ya. Nah, ini disebabkan tadi alasannya karena capital tadi berasal dari shareholder, ya. Kenapa perlu pemisahan? Karena apa? Kenapa katakanlah tidak semua saja melewati BOD, ya. Khawatirnya pada saat tidak ada melewati semua BOD, maka tidak ada fungsi check and balance. Artinya apa? Pada saat semua level nominal property, plant and equipment diberikan kewenangan kepada BOD, maka check and balance terhadap Board of Commissioner atau perwakilan pemegang saham menjadi hilang. Tetapi ingat, jangan lupa juga kita tidak bisa menyerahkan semua kepada Board of Commissioner, ya. Karena apa? Di level tertentu, nominal tertentu itu adalah hak operasional, ya. Sehingga di dalam struktur perseroan terbatas kita, ingat bahwa operasional berada di bawah BOD, supervisi berada di bawah Board of Commissioner atau perwakilan pemegang saham. Sehingga idealnya atau jalan tengah yang diambil adalah pemisahan nilai antara yang boleh disetujui oleh BOD dan di atas nilai nominal tersebut menjadi kewenangan dari Board of Commissioner, ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam konteks corporate di Indonesia terkait dengan acquisitions of PPE, ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan lebih lanjut,
ya. Pembahasan untuk PPE ini akan dibagi kepada beberapa video ya, jadi moga-moga tetap bisa subscribe di channel Independent Training ya, karena pembahasan ini akan sedikit memakan waktu, terutama terkait tentang valuation of PPE ya. Nah, sebelum sampai ke pembahasan ini, teman-teman jangan lupa bahwa property, plant equipment atau PP ini atau fixed asset ini dia kaitannya dengan regulasi yang ada di Indonesia, yaitu adalah PSAK ya. Jangan lupa PSAK-nya, kita belajar akuntansi keuangan menengah, tetapi semua yang chapter yang ada di akuntansi keuangan menengah ini dia akan relate to PSAK ya. PSAK-nya nanti boleh dicek bahwa yang paling basic sekali untuk mendalami aset tetap ini, teman-teman harus memahami PSAK aset tetap ya. PSAK aset tetap, PSAK 16. Kemudian pada saat aset tetap dia akan ada penurunan nilai ya. Nanti boleh dicek yaitu PSAK 48. Sedikit nanti kita akan menyinggung PSAK 13 terkait dengan properti investasi ya. Jadi minimal basic teman-teman harus menguasai juga bersamaan dengan pembahasan ini, yaitu PSAK 16 dan PSAK 48 ya. Nah, kita lihat struktur pembahasan di chapter ini ya, yaitu pertama adalah property plant equipment yang paling kiri, acquisition of PPE ya. Bagaimana kita meng-acquire atau memiliki untuk pertama kali ya. Memiliki ini katakanlah kita bisa mengasumsikan bahwa kita membeli ya, bahwa kita membeli ataupun kita membangun ya, membangun sendiri ya. Kemudian ada cost of land, cost of building, cost of equipment, self-constructed asset ya. Apa saja sih biaya-biaya yang masuk dalam cost of land? Boleh nggak perusahaan hanya membeli tanah saja? Cost of land. Boleh nggak perusahaan membangun? Cost of building ya. Cost of equipment. Perusahaan boleh nggak dia membeli equipment ya? Cost of equipment ya. Apa saja biaya-biaya yang masuk di dalam equipment tersebut sampai equipment tersebut dapat dipergunakan secara normal dalam kegiatan operasional ya. Cost of equipment nanti kita akan bahas lebih lanjut. Self-constructed asset. Oh, jadi dimungkinkan ya perusahaan untuk memiliki aset sendiri yang dibangun sendiri, katakanlah oleh divisi R&D bekerjasama dengan divisi produksi. R&D dia meng-create temuan baru, ide-ide baru, dia meng-create development of produk baru, kemudian dia bekerja sama dengan produksi yang akhirnya bisa menghasilkan suatu self-constructed asset ya. Bagaimana cara penghitungannya secara garis besar nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu adalah interest cost during construction ya. Pada saat kita melakukan membangun construction ya, dimungkinkan di dalamnya terdapat unsur interest ya. Unsur interest. Kenapa bisa timbul unsur interest? Karena interest ini merupakan bagian dari pendanaan ya. Nanti kita akan discuss. Kalau katakanlah saya mau self construction, lebih baik kita menggunakan katakanlah equity financing atau saya menggunakan debt financing ya. Dua-duanya menimbulkan cost, pasti dua-duanya menimbulkan cost karena sekalipun equity financing dia akan tetap menimbulkan cost. Ya, teman-teman jangan lupa ada opportunity cost ya di dalamnya. Sehingga mau menggunakan debt financing or equity financing pasti akan menimbulkan beban ya. Beban tidak hanya in terms of cash ya. Opportunity cost pada saat kita put our capital untuk digunakan sebagai biaya konstruksi ya, maka akan ada kehilangan kesempatan capital tersebut dialokasikan untuk investasi yang jauh lebih memberikan yield ya. That is opportunity cost ya. Kita tidak suffering of losing our cash ya, tapi ada opportunity yang kita suffer ya. Seperti itu. Kemudian ada valuation of PPE ya. Ada cash discount.
deferred payment contract, lump sum purchases ya. Lump sum purchases sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya bahwa lump sum adalah pembelian dengan satu harga ya untuk beberapa aset ya. Issuance of share, exchange of non-monetary asset ya. Bagaimana kalau ada pertukaran aset ya. Kita akan bahas di sini bagaimana kalau ada pertukaran aset ternyata rugi, bagaimana kalau ternyata ada pertukaran aset ternyata dia posisinya gain ya. Government grant atau dalam kata mudahnya dia menjadi hibah ya. Cost subsequent to acquisitions ya. Improvement and replacement, biaya-biaya terkait dengan improvement, perbaikan, repairs ya. Kemudian yang terakhir ada disposition of PPE ya. Disposition dia bisa dismiss, hilang, ataupun dia diganti dengan aset yang lain ya. Sale of plant asset nanti kita akan membahas. Jadi ini akan dipastikan akan ada beberapa video terkait tentang pembahasan PPE ya. Nah, kita mulai masuk ke dalam ya. Sini sudah saya berikan beberapa highlight ya, sehingga karena tidak semua line akan saya bacakan ya. Property, plant, and equipment information reported on a company statement financial position directly affect such item as total asset, depreciation expense, cash flow, and net income. Kok bisa mempengaruhi cash flow? Jangan lupa teman-teman di pengantar akuntansi cash flow ya. Kita punya 3 part dari cash flow, jangan lupa operating expense, financing expense ya, dan kemudian investing activity ya. Nah, jelas bahwa pada saat kita acquire aset ya, nanti akan mempengaruhi dari cash flow tersebut ya. Adjustment of cash flow akan masuk ke net income ya. Jadi saya tidak lagi membahas karena di sini ada directly affect such item as total asset pasti, karena kalau kita membeli aset akan mempengaruhi total aset tersebut. Depreciation expense jelas dengan Anda menambahkan aset maka depreciation expense juga pasti akan menjadi increase. Cash flow karena teman-teman juga punya klasifikasi tersebut di dalam cash flow. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 aktivitas dalam cash flow, jangan lupa. Dan adjustment dari cash flow tersebut akan mempengaruhi pelaporan laba rugi ya. As a result, companies are careful regarding their spending level for capital expenditure ya. Jadi memang ini dia efek kepada beberapa akun, maka kepada beberapa item dalam laporan keuangan, sehingga dia bilang careful ya. Kemudian kita akan bahas lagi berikutnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa the following area and subsequent questions have lead to many sleepless nights for company managers ya. Spending volume, how much should be spent, capital allocation, what should it be spent on, project execution. Jadi memang ini adalah suatu tough decision, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa karena memang to allocate our capital into asset itu membutuhkan suatu kalkulasi yang memang memberikan dampak yang paling baik bagi perusahaan ya. Regardless dia mau pakai equity financing, mau pakai debt financingnya mau diportfoliokan seperti apa ya, karena debt financing bisa diportfoliokan dengan beberapa instrumen surat hutang akan memiliki interest yang berbeda-beda ya. Itu nanti akan membahasnya jauh lebih. Jadi memang ini membutuhkan suatu pemikiran yang matang ya. Answer to these questions are not easy and failure to answer them correctly can lead to loss of probability ya. Jadi memang kalau kita salah melakukan perhitungan kita akan loss of probability ya. Loss of profitability karena apa? Pada saat kita mengalokasikan tidak sesuai dengan apa yang kita hitung, maka akan ada potensi penurunan profitability ya. Anda beli aset katakanlah mesin kopi dengan kapasitas produksi katakanlah 1 bulan 5.000 cangkir kopi ya. Tapi ternyata di dalam prakteknya setelah Anda membeli mesin aset ya, ternyata katakanlah market tidak merespon, ternyata kapasitasnya dari yang 5.000 seharusnya untuk 1 mesin kopi 1 bulan, Anda hanya bisa produksi sekitar
1000 cangkir. Akhirnya apa? Potential of loss-nya, profitability-nya dia akan menjadi decrease ya. So, itu yang perlu dia bilang kalau failure to answer. Jadi ada suatu kegagalan miskalkulasi di dalamnya. As mentioned previously, too much or too little capital spending by companies can lead to decreased cash flow. Setuju ya bahwa ini akan berdampak pada cash flow ya. Terlalu sedikit ataupun terlalu banyak capital spending by company ya dapat mengarah kepada penurunan cash flow ya, loss of competitive position and diminished pricing power ya. Karena akhirnya apa? Pada saat kita melakukan investment ya, jumlahnya terlalu sedikit ataupun terlalu banyak ya. Pak, saya terlalu sedikit put our investment for buying asset ya. Bisa jadi Anda mengalami loss of competitive. Kenapa? Katakanlah saya mengalokasikan jumlah uang yang sangat sedikit sekali untuk membeli aset ya. Yang seharusnya saya bisa membeli 5 aset, saya cuma 2 saja. Akibatnya apa? Produksi Anda turun. Produksi Anda turun mengakibatkan di dalam market, di dalam competitive market, Anda menjadi posisinya di paling bawah karena teman-teman Anda mungkin punya mesin yang jauh lebih banyak, tapi karena Anda memilih too little capital to spending, akibatnya apa? Anda loss of competitive ya. Sehingga bisa jadi Anda menjadi diminished pricing power ya. Artinya apa? Pada saat Anda sudah loss in competitive market, artinya next berikutnya adalah Anda sudah mulai memainkan harga ya, akan ada diskon, akan ada buy one get one ya. Anda sudah mulai kehilangan pricing power Anda. Karena apa? Anda too little put your capital for buying asset ya. Dan the impact will be diminished pricing power atau kehilangan pricing power. Seperti itu. Pak, kalau saya too much bagaimana? Kamu ingat kembali lagi pada saat too much, apakah produksi Anda memang mampu diserap? Ya, seperti itu. Jadi pada saat Anda too much put your capital for buying asset, ya, jangan-jangan market tidak absorb, dia tidak mampu menerima semua produksi Anda. Akibatnya apa? Akibatnya Anda nanti akan memiliki overproduction. Ya, tiba-tiba Anda membuat promo buy one get one. Kembali lagi Anda akan mengalami diminishing pricing power. Ya, so your capability, ya, in terms of for buying asset, ya, it will have banyak sekali impact yang akan mempengaruhi going concern dari perusahaan ataupun keberlanjutan perusahaan. Jadi ini yang menjadi dilema bagi dia bilang many sleepless nights for company managers ya. Nah, kita mulai masuk kepada pembahasan yang pertama, property plant and equipment secara lebih detail lagi. Property plant equipment is defined as tangible asset ya, that are held for use in production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purposes ya. Jadi ini adalah definisi PPE. There should be tangible, harus ada physically substance ya, harus ada physical substance-nya ya, that are held for use in production or supply of goods ya, harus dipakai untuk production of supply and goods ataupun direntalkan kepada ataupun disewakan kepada pihak lain. Nanti kita akan bicara direntalkan pada pihak lain. Apakah ini bisa dimasukkan dalam aset atau tidak? Kecuali memang dia katakanlah jasa penyewaan mobil seperti itu ataupun jasa penyewaan ruko ya. Nah, nanti kita akan lihat pemisahannya. Property plant equipment therefore include ya land building structures ya, and equipment ya, machinery, furniture, tools ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari PPE ya. Ada offices, factory, pabrik, warehouse, gudang, equipment, mesin ya, furniture, tools, alat-alat ya. Nah, the major characteristic of property plant equipment are as follow. Dia bilang they are acquired for use in operation and not for resale. Pak, saya beli mau saya jual lagi. Tujuannya Anda mengambil, tapi berarti Anda tidak memenuhi unsur ini dong. Apa? Production or supply of goods ya. So they are acquired for use in operation. Harus digunakan untuk kegiatan operasional. Pak, saya beli gedung 5, hanya 2 yang dipakai, 3-nya lantas diperlakukan seperti apa? Ya, 3-nya ya nanti saya simpen aja Pak. Kalau lumayan, kalau nanti katakanlah harga rukonya naik, mau saya jual yang 3. Tapi hanya 2 ya yang dipakai untuk kegiatan operasional, harus dipisahkan
ya. Mana dari gedungnya yang memang bagian untuk kegiatan operasional dan mana yang memang bagian untuk PSAK mengizinkan tapi memang harus ada pencatatan yang berbeda, ya. Kemudian nanti kita akan bahas, ya, only asset used in normal business operation are classified as PPE. Ya, for example, an idle building, idle artinya dia memang tidak digunakan atau menganggur dalam tanda kutip, is more appropriately classified as separately as an investment. Ya, ini nanti teman-teman boleh buka PSAK 13 properti investasi. Ya, kita akan bahas lagi detail lebih lanjut. They are long term in nature and usually depreciated. Ya, mostly of asset dia akan depreciated. Ya, and then they are in long term nature, ya, aset jangka panjang. Yang berikutnya adalah they possesses physical substance, ya. Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini harus ada wujudnya, there should be tangible asset, there should be tangible, dia tidak boleh bentuknya berupa surat padahal value-nya puluhan juta, dia tidak bisa seperti itu, ya. Nah, itu pembahasan terkait tentang major characteristic of PPE yang isinya akan ada 3, ya. Nah, next kita akan masuk kepada sub judul berikutnya, acquisitions of PPE, untuk video berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa after this video kita moving forward to next video yang akan membahas acquisitions of PPE. Oke?